Jadikan aku bisa menghirup udara yang segar dan aku tidak dan jadikan hidungku ini peka dengan penciuman yang ada. Pernah kita doa? Jadikan telingaku kanan dan kiri bisa mendengarkan. Saya pengen tahu, coba pernah nggak orang yang untuk mendoakan dirinya sendiri secara sempurna? Pernah kayak gitu? Tidak pernah. Tapi kesemua itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuma-cuma, dan itu semua adalah rezeki. Anda bisa mendengar, itu rezeki. Anda bisa lidah Anda bisa merasakan, itu rezeki. Paru-paru Anda bisa mengembang dengan sempurna dan menutup dengan sempurna, itu rezeki. Di dalam jantung Anda itu ada ventrikel dan atrium, itu rezeki tanpa ada hambatan. Tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadah sanatin. Kita diberi rumusan oleh Rasulullah SAW. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Dan Anda bertafakur, berpikir, tidak usah jauh-jauh, yang menempel di dalam tubuh Anda aja. Anda bisa berpikir setiap inci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita sejak Allah menciptakan kita sampai saat ini. Tidak pernah sedetik pun Allah melupakan kita. Sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir di dalam perut ibu kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Di dalam perut Allah nafkahi kita. Belum lahir kita sudah diberikan nafkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diberikan rezeki oleh Allah. Bahkan kita diberi sesuatu yang belum pernah kita minta kepada Allah. Pernahkah kita meminta kepada Allah sebelum dilahirkan, ya Allah berikan badanku sehat, berikan badanku normal, berikan jari jemariku sebagaimana Engkau ciptakan manusia yang lain. Ya Allah, jadikan jantungku sehat, paru-paruku sehat. Pernah kita doa sama Allah? Belum pernah. Namun begitu cintanya Allah kepada kita sehingga semua diberikan oleh Allah tanpa kita meminta. Sesuatu yang belum pernah kita minta kepada Allah diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang belum pernah kita panjatkan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hitung dalam satu hari ini. Pernahkah kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan pankreasku sehat? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya Allah berikanlah pankreasku sehat. Pernah? Sehingga tubuhku bisa mencukupi kebutuhan insulin. Pernah kita doa? Ya Allah berikan jantungku ini induksi yang cepat, yang tepat. Ada kalanya rendah, ada kalanya tinggi. Pernah kita doa kayak gitu? Ya Allah jadikan kedua mataku ini bisa berkedip. Pernah enggak kita doa? Ya Allah jadikan lidahku bisa merasa. Pernah enggak kita doa kayak gitu? Coba pikirkan. Ya Allah jadikan aku bisa menghirup udara yang segar dan aku tidak dan jadikan hidungku ini peka dengan penciuman yang ada. Pernah kita doa? Jadikan telingaku kanan dan kiri bisa mendengarkan. Saya pengen tahu, coba pernah nggak orang yang untuk mendoakan dirinya sendiri secara sempurna? Pernah kayak gitu? Tidak pernah. Tapi kesemua itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuma-cuma, dan itu semua adalah rezeki. Anda bisa mendengar, itu rezeki. Anda bisa lidah Anda bisa merasakan, itu rezeki.
paru-paru Anda bisa mengembang dengan sempurna dan menutup dengan sempurna, itu rezeki. Di dalam jantung Anda itu ada ventrikel dan atrium, itu rezeki tanpa ada hambatan. Tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadah sanatin. Kita diberi rumusan oleh Rasulullah SAW. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Dan Anda bertafakkur, berpikir, tidak usah jauh-jauh, yang menempel di dalam tubuh Anda aja. Anda bisa berpikir setiap inci, setiap mili yang ada di kulit kita bisa merasakan. Ada nggak di tubuh kita bagian tertentu yang nggak bisa merasakan? Lek iso jajal cekelon ki areng murup iki. Tak jajali. Hah? Ada? Nggak ada. Pernahkah kita berdoa? Tidak pernah. Itu rezeki, Pak. Anda bisa melangkah, itu rezeki. Anda bisa bangun dari tempat tidur, itu rezeki. Anda bisa ke toilet, itu sudah alhamdulillah. Berapa banyak kami ini mengunjungi orang-orang yang sakit, yang kadang-kadang kami ini malu kepada yang kami kunjungi. Apa yang beliau sampaikan? Ya Allah, Beb, satu yang saya inginkan, saya ingin sholat dalam keadaan berdiri, kakinya lumpuh, Pak. Anda diberikan kaki oleh Allah, Anda diberikan tangan oleh Allah. Kadang manusia dengan jutaan nikmat yang menempel di tubuh kita, ini jutaan nikmat ini. Anda berpikir meneliti tubuh itu ada jutaan nikmat. Kalau di ilmu medis itu ada divan ilmu masalah anatomi tubuh manusia. Subhanallah, kinerja Allah ciptakan manusia itu. Anda kalau mau lihat kaget, Anda takjub bagaimana Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Kadang satu nikmat dicabut oleh Allah, sudah bingung manusia ini. Jutaan nikmat yang masih nempel di tubuhnya, dia nggak terasa. Tapi satu nikmat dicabut, udah bingung. Contoh satu hal, kehilangan barang yang dia senangi. Handphone hilang, waduh sumpah kayak sak minggu, Pak. Handphone ku hilang, aduh pusing. Kerjaan di situ, data di situ, untung gandasmu yang hilang. Coba kepalanya yang hilang gimana? Coba tangannya yang hilang gimana? Pernah kita berpikir? Tidak pernah. Untuknya manusia bisa menikmati hidup manakala dia bisa bersyukur kepada Allah. Dan kunci daripada syukur itu ada pada sabar. Tapi jangan sampai salah doa, Pak. Ya Allah, jadikan hamba ini hamba yang sabar. Ya terus gue dikai ujian oleh Allah Ta'ala. Terus sampai salah doa ya. Ya Allah, jadikan hamba-hamba yang sabar. Anda diberikan ujian terus sama Allah. Doa itu, ya Allah, jadikan hambamu ini hamba yang bersyukur. Tambahkanlah nikmatmu sehingga aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terus minta bersyukur kepada Allah. Jangan minta sabar. Jangan sombong. Orang kalau minta doa, minta sabar itu orang sombong biasanya. Kebanyakan ya, dia merasa mampu. Makanya banyak-banyak kita doa minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan as-sabr nisful iman. As-sabru nisful iman. Orang yang bersabar itu separuh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal anfusis sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Ini dhamirnya sabruka. Ini dhamirnya kepada Rasulullah. Sesungguhnya tiadalah kesabaranmu itu melainkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsirnya Al-Imam Musawi menjelaskan, ini ketika Rasulullah diembargo, diboikot para sahabat itu. Sahabatnya Rasulullah ketika diboikot selama kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah umat Islam itu diboikot oleh kaum Arab jahiliyah. Arab jahiliyah. Rasulullah diutus di negeri Arab. Yang pertama kali musuhi Rasulullah siapa? Ya orang Arab. Siapa yang pertama kali musuhi Rasulullah? Orang Arab.
Yang paling membela Rasulullah orang apa? Orang Arab juga. Al-Quran berbahasa Arab, di surga berbahasa Arab. Ini yang tahu siapa? Ulama. Ada orang awam tahu masalah ini? Jarang yang tahu. Di surga itu bahasa apa? Bahasa Arab. Di neraka bahasa apa? Bahasa India, Pak. Ngerti? Tapi hadisnya dhaif ya. Neraka bahasa India. Nah, tapi dhaif, hadis ini dhaif, tidak bisa menjadi acuan hukum, tidak bisa. Nah, maka Nabi Muhammad diembargo oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Leon Abu Janda yang melok boikot bisa nih gitu ya. Nah itu Musailamah Al-Kadzdzab di zaman ini nih. Nah itu Anda kalau mau tahu ketika sahabat ini diboikot, tidak ada sumber makanan yang bisa dimakan. Sampai diriwayatkan, mohon maaf saya berbicara secara vulgar, kotoran mereka seperti kotoran kambing, karena tidak ada yang bisa dimakan kecuali hanya rumput yang tumbuh di sekitar mereka. 3,5 tahun Pak. Ada yang menyusui, ada anak kecil segala macam. Pada masa itu, untuk apa? Setia kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka bangsa Arab yang mengikuti Rasulullah diembargo, bangsa Arab yang lainnya Abu Jahal dan Ronia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka sabar, mereka kuat. Apa sebab? Ada satu rahasia yang bisa menghibur kedukaan mereka, yang bisa meneguhkan hati mereka. Apakah itu? Janji? Tidak. Tiada lain karena hiburan mereka melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW.